Halo, selamat datang di bacaan. Kali ini bacaan mingguan, pekan mulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Sebelum kita mulai, barangkali kita menilik dulu apa yang terjadi kemarin. Kalau saya merasa minggu lalu atau pekan lalu itu kita bekerja lebih produktif, lebih giat ya. Hasil memang belakangan, tapi dengan pekerjaan atau kesibukan di mana kita menjadi lebih optimal melakukan semuanya sebaik mungkin gitu ya, terasa sebaik mungkin. Harapannya memang paling tidak menambah semangat kita untuk bekerja di minggu depan. Dan kalau kita lihat tanggalan minggu depan memang cuman sampai hari Rabu, Kamis dan Jumat itu tanggalan merah, dan saya berasumsi yang mendengarkan bacaan ini juga sama seperti saya, itu orang kerja kantoran, jadi barangkali nanti ada beberapa interpretasi yang saya buat barangkali ada kaitannya dengan pekerjaan juga, tapi kita lihat ke depan. Oke. Kalau hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023, pada saat saya membuat ini pukul hampir 7 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari. Kita lihat bulan ada di Virgo dan oposisi dengan Saturnus. Tapi kalau kita lihat secara sekilas tanpa melihat detail itu gambarnya semrawut gitu ya. Jadi memang barangkali ini juga yang kita rasakan, so many things in our head gitu loh. Jadi kita banyak sekali yang sedang berlangsung di pikiran kita, mungkin perasaan kita juga. Dan yang paling penting di antara kesemrawutan ini garis merah banyak ya, merah dan pink. Jadi yang pink adalah square juga menunjukkan transit yang tension. Nah, segi empatnya ini sudah ada dari kemarin. Jadi sampai sekarang masih dirasakan. Kalau kita lihat apa yang terlibat di segi empat ini memang energi yang sangat maskulin ya. Ada Mars di Leo, ada Jupiter di Taurus, Pluto di Aquarius, tapi masih di 0 derajat. Jadi sama dengan 30 derajat Capricorn dengan South Node. Jadi memang energi maskulin yang tension itu biasanya memang lebih harsh ya, dalam hal fisik, dalam hal kompetisi, dalam hal bahwa kita tuh memang harus segera bergerak, dan itu energi yang kita bawa dari pekan lalu. Dan oleh sebab itu kenapa kita merasa optimal, karena kita kayak lari, jadi kayak jantung itu selalu berdebar-debar, ditambah dengan fungsi Plutonya itu membuat kita juga rasanya tuh seperti kalau kita nggak lari itu kita akan sepertinya akan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi artinya memang dorongan urgensi untuk bergerak cepat itu sangat tinggi. Nah, pada hari Minggu ini bulan yang oposisi dengan Saturnus itu, dan Saturnus juga membuat square dengan matahari, rasanya memang lebih apa ya, lebih tension. Artinya gini, kalau misalnya kita pada hari ini, hari Minggu ini ingin melakukan sesuatu yang tadinya kita pikir akan simple, sederhana, dan kayak hari-hari biasa, somehow kok rasanya lebih berat gitu ya, kayak something is holding it back gitu ya. Tapi anyway, dengan bulan yang ada di Virgo itu membuat kita menjadi lebih teliti ya. Keuntungan kita adalah lebih teliti, dan kalau kita mau mengambil energi Virgo yang high vibration ya, kita sabar. Karena itu yang dilakukan oleh orang yang merawat orang lain yang sakit. Nggak ada orang sakit itu nggak rewel. Karena apa? Karena ya makanya dia perlu perawatan, karena dia merasa tidak nyaman, ada yang sakit, ada yang dia pikir harus segera diubah, dihilangkan, diperoleh gitu ya. Dan
dia karena dalam kondisi urgensi gitu ya, dia akan membawa tone atau nada yang tinggi, sehingga orang yang membantu bukannya merasa didukung. Jadi kalau mencari dukungan dari orang yang sakit, apalagi urgensi gitu ya, itu nggak bakalan dapat. Yang ada justru malah dia merasa tertekan. Dan rewardnya itu nggak diperoleh pada saat dia memberikan pelayanan tersebut. Rewardnya itu adalah ketika di kemudian hari dia tidak mendapatkan masalah karena dia ketinggalan atau keteteran atau dia melewatkan kesempatan untuk menolong. Itu rewardnya. Jadi rewardnya kembali lagi itu serba selfless ya. Nggak ada niatan yang selfish di situ, nggak ada. Semuanya adalah untuk orang lain ya. Dan ini semakin diperparah dengan transit yang tension. Jadi kalau pada hari ini kita kerja keras untuk sesuatu yang bukan keuntungan diri kita sendiri, itu ya ada di jadwal aja. So jangan discourage gitu ya. Ya apa boleh buat, memang jadwalnya kita kerja keras buat sesuatu yang bukan untuk diri kita sendiri, tapi percayalah ya bahwa kalau kita menggunakan high vibration kita pada hari ini, melihat bahwa kita akan merasa beruntung nanti karena kita sudah mengambil kesempatan ini untuk melakukan semaksimal mungkin, maka itu reward yang tak terhingga. Karena ketika waktu sudah berlalu, itu kita tidak pernah bisa ngeklaim lagi, nggak bisa apapun yang terjadi. Jadi kita hanya bilang ya udah next time kayak gini, tapi next time itu masih spekulasi dan kita nggak pernah tahu apakah memang pernah ada next time ya, seperti itu. Apalagi ini kalau ada kaitannya dengan orang tua kita atau teman yang kita sayangi atau orang-orang yang kita sayangi, di mana setiap detiknya itu bisa direken nanti, dihitung kalau sampai terjadi sesuatu, something like that ya. Saya tidak sedang nakut-nakutin. Oke, hari Senin ini di bacaan lalu saya sempat mengatakan bahwa it's okay. Nanti bulan yang conjunction dengan Ceres serta membuat trine dengan Merkurius dan kemudian akan trine juga dengan Uranus dan Vesta, maka hari Senin ini sebenarnya kita bisa sangat produktif dalam arti kata komunikasi yang terkait dengan kesejahteraan kita. Jadi kalau kita sedang mengupayakan misalnya bekerja untuk mencari keuntungan gitu, atau bekerja untuk membuat sejahtera kita, diri kita sendiri ataupun orang lain, itu kita akan mampu melewati hari ini dengan baik-baik saja kalau kita konsentrasi. Akan ada perubahan, iya. Ada kejutan, iya. Tetapi kejutan itu kalau kita profesional ya tetap memegang pada prinsip-prinsip ya, ada Uranus dan Vesta di sini, pada prinsip-prinsip bahwa kita semua ada untuk mengabdi. Jadi energi mengabdinya ada lagi, maka everything's gonna be just fine. Oke, tapi pada saat ini karena bulan oposisi dengan Neptunus, maka upayakan untuk pada hari Senin ini kita tidak terlalu banyak spekulasi ya. Karena apa? Karena semuanya semakin confusing nanti. Jadi cari data yang jelas. Kalau bisa mengambil dari informasi masa lalu itu sudah sangat membantu. Jadi kita gunakan pembelajaran dari masa lalu. Jadi kalau misalnya ada masalah hari Senin, gunakan cara yang biasa walaupun tiba-tiba situasinya berubah sama sekali. Ya, ada Uranus tetapi ada juga fungsi lain di mana kita harus berpijak pada hal yang pasti-pasti. Nah, ini pada hari Selasa. Hari Selasa ini bulan trine dengan matahari. Ya, jadi kita berharap bahwa pada hari ini akan banyak membawa keberuntungan. Matahari akan square dengan masih square dengan Saturnus. Jadi memang ini sedang diuji ya, Apakah kita mampu mengatakan sesuatu yang
sejalan dengan apa yang menjadi aturan, yang sejalan dengan harapan orang tua, yang sejalan dengan para pemimpin, ya, yang suka memaksakan sesuatu. Memaksakan itu kan tidak selalu negatif ya. Kalau orang tua bilang, kamu pokoknya pulang nggak boleh terlalu sore, jam sekian harus sampai di rumah. Ya harus dikerjakan gitu kan. Dan bukan berarti itu hal buruk kan memaksakan, karena itu adalah terkait dengan kedisiplinan. Itu hari Selasa. Dan kita lihat kotaknya juga masih ada. Anyway, kita juga melihat ada Yod di sini dengan ujung panahnya Saturnus, kakinya adalah Mars dan bulan. Ketika ada pertentangan antara perasaan dengan logika, atau perasaan ingin menguasai dengan perasaan ingin submission, ini semua bertentangan karena bulan sama Mars itu energinya bertentangan. Pokoknya ada hal yang bertentangan, maka lihat aturan. Lihat atau dengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang punya otoritas, yang punya kewenangan. Jawabannya hanya di situ. Nggak bisa lari, nggak bisa ngapain, semuanya harus dikembalikan kepada aturan, dikembalikan pada tetua kita. Itu hari Selasa, nggak ada lain ya. Kemudian hari Rabu, bulan itu oposisi dengan Chiron dan kemudian oposisi dengan Aries. Bulan juga membuat square dengan focal point-nya Venus. Jadi ini adalah saat yang tricky karena apa yang kita pikir adalah yang perlu dikedepankan, dan terutama kita menghargai diri kita sebagai pribadi dan orang-orang terdekat kita, kesehatan mental kita. Tetapi ternyata semua pemecahan masalah barangkali justru mengarah pada hal yang sebaliknya. Jadi misalnya kita tahu bahwa untuk menjadi karyawan yang baik itu mampu membagi waktu antara rumah dengan kerjaan, misalnya begitu ya. Tapi kayaknya gitu ya, kenapa sukar untuk dilakukan ya, karena ternyata kita harus memilih pada hari Rabu ini ya. Ini conflictingnya terasa banget, tetapi fokuskan pada tujuan akhirnya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kembalikan ke original plan. Ini sebenarnya tujuannya awal apa? Karena di tengah jalan kita bisa diberikan informasi macam-macam sehingga kita lupa pada tujuan awalnya. Jadi kalau tujuan awalnya adalah kebersamaan, jangan dibagi-bagi. Kalau tujuan awalnya adalah membuat mengerti, jangan dibikin menjadi tambah rumit. Iya, paham bahwa situasinya lebih rumit daripada apa yang kita bayangkan. Tapi tujuan akhirnya bukan di kita, ada di titik lain. Simply like that. Dan hati-hati di sini energi dari Aries itu tinggi. Pihak yang ingin mengedepankan kepentingan kelompoknya itu akan tidak pernah berhenti mengupayakan sampai dia dapat apa yang diinginkan. Seperti itu, ya. So be very careful, tapi saya yakin teman-teman bisa. Nah, hari Kamis ini kan tadi saya sudah katakan kalau di situasi tanggalan itu tanggalan merah ya, hari kesaktian Pancasila. Kemudian kita lihat nggak ada hubungannya sama itu, tapi saya lihat bulan itu conjunction dengan South Node dan dia terlibat di dalam segi 4 yang kita sudah bahas dari kemarin. Jadi kan ini kayak kita masuk ke dalam situasi masalah yang sebenarnya dari dulu juga udah ada, tapi kayak kita kayak dipaksa jadi witness gitu. Dipaksa jadi orang yang mengatakan, benar kan waktu itu gitu kan. Jadi masa lalu itu kayak dilemparkan ke kita dan orang lain ingin memverifikasikannya kebenarannya dengan menanyakan kepada kita. Dan
ketika mereka bertanya itu tujuannya bukan klarifikasi, ya sayangnya begitu. Jadi mereka tuh hanya ingin mencari pembenaran. So be very careful, ya. Hanya ingin mencari pembenaran. Sementara yang dilawan itu adalah orang-orang yang penting buat kita. Bulan oposisi dengan Jupiter. Jadi kayak kita sedang bertengkar dengan misalnya kekasih kita. Tuh, kamu dulu gitu kan, coba, kamu apa yang dilakukan kemarin? Bawaannya tuh pengen nyolot gitu ya, dia nanyanya udah nyolot gitu ya. Ini penggambaran situasinya ya, nggak harus begini. Jadi kita akan mudah terprovokasi untuk melawan apa yang dikatakan dia. Itu manusiawi banget, kalau kita diserang, kita serang balik dengan metode yang sama. But be very careful di sini, tenang. Jadi kenapa? Karena kalau enggak, nanti debatnya enggak selesai. Dan apa yang dihasilkan dari debat semacam itu, ya, cuts and bruises. Kalau udah cuts and bruises, ya, ini bahasa Inggris, ya, luka karena pisau, cuts, atau bruises, lebam, ya, itu tadi hanya kiasan. Kalau kita berargumen dengan cara yang begitu, kita nggak akan sampai kemana-mana. Yang ada kita sakit hati, orang lain sakit hati, benerinnya lebih sukar lagi, dan yang lebih parah adalah yang dilawan itu orang yang penting dalam kehidupan kita. Mau nggak mau, satu saat harus baikan lagi. Bisa lebih cepat, bisa jadinya lama. Kan rugi sendiri, walaupun memang secara emosi pelampiasannya enak banget karena ini ada fungsi Pluto juga. Plutonya ikutan di sini. Jadi kayak manas-manasin. So don't. Apa yang harus kita ambil langkahnya? Bulan yang trine dengan Saturnus. Kembalikan lagi ke job desk-nya. Ya, job desk itu kata yang sukar, padahal sebenarnya seharusnya bagaimana? Dan udah titik, nggak usah dibandingkan lagi dengan masa lalu yang rusak, broken past. Don't. Itu nggak akan lari kemana-mana, oke? Ini warning buat hari Kamis. Kalau misalnya kita situasinya di kantor dan kebetulan libur, kan untungnya libur gitu, jadi energi ini tidak berpengaruh pada kita. Dan saya warning kalau energi ini datangnya justru dari rumah. So ngapain gitu ya, jangan bikin kita tidak nyaman di rumah sendiri. Nah, hari Jumat bulan masih ada di Scorpio, dan energi dari Mars yang ada di Leo yang conjunction dengan Pallas Athena dan Lilith itu is not helping lah kalau kita masih mau ngelanjutin dengan kata-kata yang saling serang. Ini ya, kita lihat banyak sekali bulan mengaktifasi planet lain. Oposisi dengan Merkurius yang conjunction dengan Uranus dan Vesta. Itu energinya conflicting dan komunikasi itu menjadi lebih dominan. Di Taurus artinya ada kemungkinan terjadi di suasana rumah, suasana yang terkait dengan keuangan bersama juga, dan ada kaitannya dengan hubungan, ya, relationship. So be very careful. Itu satu. Oposisi dan square energinya juga tension dengan ini, karena bulan akan bergerak cepat, maka juga ada fungsi dari Mars, Pallas Athena dan Lilith. Mars dan Pallas Athena itu adalah sibling yang selalu berantem. Sibling tahu ya, persaingan antar saudara yang dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Itu kalau kita lihat sibling ya, kakak adik berantem, itu emosinya bisa dari ujung sampai ujung. Nangisnya itu paling keras kalau mereka masih kecil. Kalau mereka udah gede, itu sakit hatinya sampai ubun-ubun. Kalau energi dari agresivitasnya tadi dibiarkan optimal. So don't. Tapi karena udah saingan ditambah dengan Lilith, energi dengkinya keluar juga, itu akan jadi sangat bahaya. So, jadi saya warning buat hari Kamis dan Jumat. Kita lihat. Nah, tapi hari Sabtu untungnya warnanya kan udah berbeda.
Nah, jadi menurut saya walaupun juga masih tension, tetapi yang paling di warning adalah hari Kamis dan Jumat, dan terutama dengan komunikasi dengan pasangan atau orang yang dekat dengan kita, dengan ayah gitu ya. Jangan sampai kita terprovokasi untuk kita harus membetulkannya itu susah payah. Jangan. Jadi kalau kita lihat hari Sabtunya, yang kita bisa ambil adalah Grand Trine, bulan, Neptunus, dan Venus. Ini energinya lebih kalem, lebih feminin, Venusnya. Venus ada di Cancer juga. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk kita kembali ngomongnya lebih filosofis, ngomongnya lebih mungkin ini kalau normanya gimana, orang lain ngelihatnya gimana, pantas nggak sih ini dibawa-bawa seperti itu, apa sih yang paling berharga, yang paling penting di rumah adalah ketenangan. Rumah itu memberi rasa nyaman, rasa nikmat ya, rasa kangen, ingin selalu berdekatan dengan rumah. Jangan bikin rumah menjadi membara, seperti itu ya hari Sabtunya. Oke, kalau hari Minggunya ketika bulan membuat Grand Trine dengan Chiron dan Pallas Athena, kalau saya berharap energi ini bisa dimaksimalkan dengan cara menemukan solusi yang brilian, yang saling memberikan perasaan dignity, ya, perasaan menang, nggak ada yang kalah, atau kalau kalah dua-duanya kalah, kemudian bisa saling memaafkan. Saling memaafkan penting sekali. Ya, walaupun pada saat yang bersamaan saya juga perlu masih mengingatkan bahwa kedengkian barangkali masih ada, it's okay. Ya, kadang-kadang memang perasaan sakit hati itu butuh waktu lebih lama untuk diredam, but you can do it. Ya, paling tidak kendalikan mulut, kendalikan apa respon kita keluar ya, apa tindakan kita keluar supaya kita bisa menjadi orang yang compassion, yang berbaik hati, yang melihat dunia itu dengan cara positif, pemaaf. Barangkali pada hari Minggu itu yang bisa dikedepankan. Nah, hari Senin depan tanggal 5 Juni itu akan ada energi yang tension juga, tapi kalau saya melihatnya lebih lebih tinggi. Jadi bukan pertengkaran yang keras seperti yang terjadi pada pekan ini ya. Jadi saya warningnya pada pekan ini be very careful. Ucapan pertengkaran itu bisa overboard ya, dan bisa merusak semua. Be very careful untuk bisa mengendalikan diri, fokus pada perbaikan, selalu fokus pada perbaikan. And be smart. One. Ya, jadi ini sebenarnya kalau saya melihat One dan dengan bacaan tadi, saya merasa bahwa ini adalah tokoh antagonis dan protagonis. Itu semua membentuk cerita yang indah dalam satu drama. Kalau tidak ada antagonis, tidak ada pula protagonisnya. Do you understand me? Ya, jadi kalau kita lagi ngotot-ngotot mengatakan semua kebaikan dan orang lain adalah buruk, kita nggak perlu ngomong itu kalau misalnya yang buruk atau situasi yang membongkar semua itu ada. Anyway, karena bulan juga melewati Scorpio, itu memang banyak hal informasi yang muncul tidak bisa kita kendalikan, termasuk dampaknya itu kita juga tidak bisa kendalikan. So, kalau itu terjadi, remember, pada akhirnya ini sebenarnya ingin memecahkan masalah yang sudah lama terpendam, yang tidak akan ada penyelesaiannya kalau ini tidak dibikin meledak. Jadi kayak bisul ya. Kayak bisul itu pada saat yang bersamaan pecah
ya, nanahnya keluar. It's so ya messy lah, berantakan. Ngelihat bisul pecah tuh berantakan, ada nanah, ada darah, ada upaya untuk ngeluarin semua penyakit pada saat yang bersamaan. Kita tahu yang dikeluarin harus dikeluarin, tapi dipencet sakit setengah mati gitu ya. Ini bisul pecah banget gitu ya. Tapi pada akhirnya tujuan akhirnya adalah agar memungkinkan tempat di mana ada bisul tadi kembali seperti normal, seperti bahkan tidak pernah ada bisul sama sekali di situ. Ya, kita pernah kan punya bisul hilang sama sekali, nggak ada jejaknya. Remember, it can happen. Oke, ini yang saya lihat di sini. Anyway, apa sih sebenarnya isinya? I have abolished duality from myself, ya. Jadi dualitas di dalam diri saya itu saya udah hilangkan. I have seen the two worlds as one. Jadi dua dunia itu sebenarnya hanya satu dunia, satu drama, ya. One I seek, one I know, one I see, one I call. Jadi gini, logikanya kalau kita lagi marah, apalagi tadi warning saya lumayan ya di hari Kamis sama Jumat, dan ini pertentangannya besar gitu ya. Ini jangan pernah berpikir bahwa yang maha kuasa itu setara dengan apa yang kita anggap buruk. Apa yang kita anggap buruk semua di dalam genggamannya. Artinya semua itu udah ada rencananya. Semuanya adalah pelajaran buat orang yang sedang hidup. Kalau kita berpikir gitu, mudah-mudahan kita tidak tidak dilingkupi oleh rasa dendam, kemarahan yang tidak ada henti. Kita sakit, iya, tetapi kita mampu untuk mengembalikan rasa sakit itu, bahagia dan sedih, itu kita kembalikan kepada pemilik rasa. Siapa yang memiliki rasa? Yang maha memiliki. Oke, ini kalau buat saya jelas sekali pesannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Intinya supaya kita menjadi kuat. Oke, ini gambar tikusnya muncul. Tapi kita lihat kiri dan kanan. Ini ada struktur yang begitu kuat, di mana ada saling ketergantungan di situ, saling keterkaitan. Tidak bisa lari dari sistem. Semuanya ada di dalam satu mekanisme. Salah satu rusak, itu rodanya tidak berjalan. Gambar pohon. Something is wrong there. Gambar tikus. Kita harus memilih, kita akan memilih untuk mengembalikan yang menjadi sistem yang berjalan dengan sehat, atau kita membiarkannya sistem itu bleeding, leaking. Ya, sorry saya bahasanya gitu banget. Jadi intinya adalah kita selalu berada di dalam sistem di mana kita tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada keterkaitan satu dengan lain. Salah satu sakit, itu kita nggak bisa punya sikap, emang urusan gue. Ternyata enggak. Seberapapun kita bisa bilang, emang urusannya gue, nggak bisa. Ternyata di sini adalah situasi di mana kalau kita membiarkan dia menjadi sakit, cepat atau lambat kita akan terpengaruh. Dan oleh sebab itu, pilihan kita untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya atau tidak. Karena pada akhirnya, dia yang sakit atau dia yang tidak sakit tetap akan berpengaruh pada kita secara pribadi. Karena kita berada di dalam satu lingkungan. Itu penjelasannya. Oke. Ini saya sudah mengambil dari 3 deck dan hanya yang jumping dari Fairies ini adalah find balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a nap. Jadi ini kembali lagi, kadang-kadang kita merasa orang lain menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting, tidur siang misalnya. Padahal sebenarnya itu adalah mencegah dari hal yang membuat dia sakit, yang pada akhirnya akan membebani kita, misalnya seperti itu. Anyway, kartu yang jumping berikutnya adalah sexual freedom.
Saya tidak tahu ini apakah artinya ada kaitannya dengan hubungan seksual, tapi saya mengambil sisi lain ya, karena tidak semuanya berada di dalam hubungan percintaan. Sexual freedom adalah hubungan, ya, perjanjian, sacred relationship, dan ini soulmate. Jadi kalau menurut saya tadi ini adalah satu kesatuan, dan ini adalah perjanjian antara dua pihak yang dihubungkan dalam satu misi, ya, misinya percintaan. Kalau seksualitas, ya, misinya percintaan. Pada akhirnya seksualitas adalah bagian dari percintaan. Tanpa seksualitas, percintaan itu tidak ada. Namanya bukan hubungan romantis. Hubungan romantis mengandung seksualitas. Kalau tidak, namanya platonik, something like that. Jadi kembalikan ke tujuan utamanya. Hubungan ini tujuannya apa? Ya, kayaknya seperti itu aja yang bisa saya interpretasikan. Terlalu detail kalau buat banyak orang, buat bacaan umum. Nah, 3 kartu di sini previous eventnya adalah learn from the past, which is barangkali tadi ya termasuk ya hari, kalau tidak salah hari Kamis ya, kita belajar dari pengalaman, mungkin dari awal, tend to the small things ya. Jadi banyak hal, masalah besar kayaknya besar sekali, itu ternyata pemecahannya itu lihat ke detail. Ini ada terutama di energi di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Semuanya jawabannya ada di detail. Jadi bukan jawaban besarnya aja ya, tapi jawaban kecilnya. Dan near future-nya adalah magic works through you, dan kamu yang akan mampu menemukan jawaban dari tempat yang jeraminya tadi ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jerami kan, di dalam jerami ada jarum. Nah, tapi kita tahu caranya bersikap atau melakukan sesuatu terhadap tumpukan jerami tersebut. Ya, tadi magic happens through you. Kalau dari tarotnya, ya, saya lihat dari tulisannya, situasinya romantic, looking for love, kayaknya 2 kali udah keluar ya. Berarti memang ini ada kaitannya dengan relationship, hubungan orang dengan orang lain. Challenge-nya adalah argument, exactly ya, unhealthy competition, dan ini juga kelihatan dari Lilith, dari Aries yang ikut transit dengan bulan, dari energi harsh antara Mars, Jupiter, dan Pluto. Jadi be very careful karena ada ongoing struggle, ada kombatif, ada pribadi yang hobinya menyerang. Di sini ini sebagai challenge. Advice-nya adalah new feeling, new love, awakening. Jadi temukan kembali cinta itu. Temukan kembali cinta itu adalah sarannya. Cari new love, flowing emotion. Ekspresikan cinta kita, bukan ekspresikan marah kita atau agresivitas kita. No. Advice-nya ekspresikan cinta kita. Imajinasi, pikirkan, bayangkan hal yang indah. Advice, kemudian outcome-nya adalah realisasi, truth, intellect, clarity, and communication, sehingga bisa terjadi komunikasi yang jelas. This is very nice, no? Ini adalah tentang hubungan yang kacau balau gara-gara kompetisi dan kepengen menang, masing-masing gak ada yang mau kalah, kayak sibling rivalry banget. Kemudian yang menjadi saran adalah Ace of Cups ya. Maksimalkan cinta, temukan cinta, ketahuilah bahwa cinta yang beredar di antara dua pihak tersebut overflowing sebetulnya, hanya lupa menemukan karena terlalu sibuk dengan kemarahan dan argumentasi, rasa ingin menang yang paling dikemukakan, yang ditonjolkan, yang dikedepankan. So don't. Supaya bisa menghalau kompetisi tersebut, utamakan cinta sehingga yang diperoleh adalah clarity, kejelasan. Very clear ya.
kalau dari pesan yang terakhir untuk kita menutup bacaan kali ini, sorry kalau terlalu panjang. When you focus only on what you want with a lesser light intensity, the universe arises all its power to support you and propel you forward. Jadi kita hanya fokus pada yang kita inginkan, tetapi kita nggak ngotot lesser light intensity, nggak ngotot, nggak mupeng, nggak maksa. Kita tahu aku ingin ini, dah titik. Tapi nggak saya harus memastikan, harus memaksakan ini terjadi. Nah, energinya beda ya. Saya tahu yang saya inginkan. Maka kalau saya tahu yang saya inginkan, tiba-tiba tentaranya datang dari universe, dari semesta untuk bantu kita. Karena kalau kita maksain, itu nggak ada tentara di belakang, ada tempat untuk mereka ikut berjuang. Yang ada semua energi di dalam tubuh kita, kemarahan kita, kengototan kita, itu yang menguasai medan perangnya kita. Dan itu kita tuh kecil banget gitu ya. Sehingga tentara kecil-kecil gitu kita paksakan munculnya dengan muka merah dan teriakan-teriakan, itu nothing dibandingkan kalau kita katakan aku pengen ini dengan intensitas yang enggak ngotot, kita biarkan, kita kasih tempat buat semesta membantu kita. Itu yang disampaikan di sini. Tapi mungkin aku mau tambahin lagi, sorry kalau tambah panjang. Kalau kita sudah paham, ya, kita terutama buat teman-teman yang sudah lama ikut di dalam bacaan saya, kalau kita sudah paham, kata-kata itu sangat powerful, ya, maka kita harus tahu bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan itu kata-kata tapi tidak terucap di mulut, nggak selalu terucap di mulut, tapi akan bagus kalau terucap di mulut, ya, karena doa, semua itu adalah tentang kata-kata. Cursing, menuduh atau memaki, itu juga kata-kata. Kita ngomongin orang lain untuk orang lain tersebut membenci sesuatu, menggosok, memanipulasi, it's all about word. Betapa besarnya kata-kata itu punya pengaruh dalam kekuatan, powerful dalam kehidupan kita. So, kalau kita sudah paham itu, be very careful. Kata-kata itu yang kita pakai adalah hal yang intinya saja, ya, dan serahkan sebagian, jangan gunakan kata-kata yang negatif untuk mengotori apa yang menjadi keinginan hati kita yang paling murni. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.